Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi terakhir di program linear, yaitu menyelesaikan soal cerita program linear. Untuk menyelesaikan soal cerita pada program linear, ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Langkah pertama yaitu kalian harus menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bentuk tabel. Nah, cara membuat tabelnya adalah kalian baca kalimat per kalimat, kemudian kalian pindahkan ke dalam bentuk tabel ini. Tentu saja terlebih dahulu kalian harus mengerti dulu apa soal ceritanya. Ini adalah salah satu contoh soal program linear untuk soal UAN Matematika IPA tahun 2006. Di sini diceritakan seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang. Berarti di sini kita dapatkan variabel dari soal cerita ini adalah mangga dan pisang. Jadi objek pembicaraannya adalah mangga dan pisang. Berarti di sini kalian bisa bikin jenis buahnya. Di sini jenis buahnya adalah mangga dan pisang. Berarti ini mangga dan ini adalah pisang. Berarti ini nanti yang akan menjadi variabel X dan variabel Y-nya. Misalnya kita misalkan mangga ini dengan X dan pisang ini dengan Y. Kemudian di sini dikatakannya, pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilo. Berarti di sini ada harga beli. Nah, kita tulis harga mangga dibelinya dengan harga 8.000 per kilo. Berarti kita tulis di sini 8.000. Kemudian pisang dengan harga 6.000, berarti pisang harga belinya adalah 6.000. Kemudian modal yang tersedia adalah 1.200.000. Nah, di manakah kita letakkan 1.200.000-nya? Berarti kita letakkan di kolom pembelian di bawahnya. Kenapa? Karena modal ini digunakan untuk membeli mangga dan pisang. Berarti 1.200.000-nya kita taruh di sini sebagai batasnya. Kemudian, dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Berarti mangga dan pisangnya batasnya adalah 180. Tadi mangga, pisang berarti 180-nya di sini. Jadi kalian harus memindahkan semua angka yang ada di soal cerita ini ke dalam bentuk tabel. Berarti ini 8.000 sudah kita pindahkan, 6.000 sudah kita pindahkan, 1.200.000 juga sudah kita pindahkan, 180 juga sudah kita pindahkan. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, jika harga jual mangga, berarti di sini ada lagi kolom satu lagi yaitu kolom harga jual. Nah, harga jual mangga itu adalah 9.200, berarti 1.200-nya. Mangga harga jualnya 9.200. Kemudian pisang, ini dia 9.200. Kemudian pisang harga jual 7.000. Berarti harga jual pisang 7.000. Berarti 1.200. Kemudian untuk pisang labanya adalah harga belinya 6.000, harga jualnya 7.000, berarti labanya adalah 1.000. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah berapakah laba maksimum yang diperoleh pedagang ini jika untuk mangga dia memperoleh 1.200 dan pisang 1.000. Kalau dia ingin menginginkan laba seperti ini. Berarti ini nanti akan menjadi Fx, Y-nya. Setelah soal cerita ini kita terjemahkan ke dalam bentuk tabel. Tabel ini harus kita terjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan dan fungsi objektifnya. Jadi nanti tabel ini harus kita terjemahkan ke dalam bentuk sistem seperti pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar bagaimana cara mencari nilai optimum. Di sana tersedia sistem pertidaksamaan dan fungsi objektifnya. Jadi tabel ini akan kita buat ke dalam bentuk soal seperti nilai optimum kemarin. Jadi di sini kalian tentukan siapa sistem pertidaksamaannya. Nah, sistem pertidaksamaannya. Nah, yang menjadi sistem pertidaksamaan di sini adalah
jenis buahnya. Jadi di sini kita sudah terjemahkan buah mangga, X, pisang, Y, dan paling banyaknya hanya 180. Jadi bisa kita buat di sini sistem pertidaksamaannya X ditambah Y kecil sama dari 180. Nah, kenapa kecil sama? Karena di sini dibilang karena gerobak tersebut hanya mampu memuat buah sebesar 180 kilo. Jadi dia hanya bisa memuat 180 kilo. Jadi paling besarnya hanya 180 kilo. Makanya di sini tandanya adalah kecil sama karena paling banyaknya hanya boleh 180. Jadi yang boleh itu di bawah 180. Kemudian harga belinya ini juga kita terjemahkan sebagai sistem pertidaksamaannya. Di sini adalah 8.000. 8.000 apa? 8.000 X karena 8.000 ini untuk mangga. Jadi terjemahannya adalah 8.000 X ditambah ini 6.000 berarti 6.000 Y karena dia pisang kecil sama dari 1.200.000. Kenapa kecil sama? Karena modalnya hanya 1.200.000. Jadi dia hanya boleh membeli kurang dari 1.200.000. Makanya di sini tandanya kecil sama. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapakah laba maksimumnya? Nah, laba maksimum inilah nanti yang akan menjadi fungsi objektifnya. Nah, tentu saja di sini kita tambahkan dulu X besar sama 0 dan Y besar sama 0. Kenapa? Karena ini adalah harga. Harga akan selalu positif. Nah, kemudian yang menjadi fungsi objektifnya nanti Fx, Y-nya adalah pertanyaannya ini. Jadi pertanyaannya tadi 1.200X ditambah 1.000 Y. Nah, pertanyaan inilah nanti yang akan menjadi fungsi objektifnya. Jadi ini nanti langkahnya sama seperti kita mencari langkah pada materi sebelumnya, yaitu materi nilai optimum. Jadi nanti akan ditanyakan di sini adalah berapa nilai maksimum dari Fx, Y yang ini yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Nah, jadi selanjutnya ini bagaimana? Kalian kerjakan sama seperti kalian mengerjakan pada materi mencari nilai optimum. Berarti langkah berikutnya apa? Langkah kedua, kita harus membuat gambar untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Baik, kita lakukan langkah kedua yaitu menggambar untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Tentu saja kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambarkan garis dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, ini kita anggap persamaan 1, kasih nama ini 1, dan ini persamaan 2. Nah, kita lihat di sini, persamaan 2 ini angkanya besar-besar. Nah, pertidaksamaan ini boleh kalian sederhanakan. Jadi ini Ibu sederhanakan dulu biar lebih mudah menggambarnya. Nah, di sini banyak nolnya, berarti ini sama-sama kita bagi dengan 1000. Jadi 0 yang 3 ini kita coret, ini juga dicoret. Berarti ini pertidaksamaannya menjadi 8X tambah 6Y kecil sama dari 1.200. Nah, masih bisa diperkecil atau tidak? Kalau masih bisa diperkecil, sebaiknya kalian perkecil. Jadi lebih mudah nanti untuk menggambarkannya. Nah, di sini masih bisa diperkecil. Ibu perkecil ini sama-sama kita bagi dengan 2. Berarti ini dapatnya adalah 4X ditambah 3Y kecil sama dari 600. Nah, inilah nanti yang menjadi persamaan 2-nya. Jadi pertidaksamaannya atau persamaannya boleh kalian sederhanakan. Nah, sekarang kita buat gambar dari pertidaksamaan pertama dengan pertidaksamaan kedua. Ibu tulis di sini dulu. X ditambah Y kita rubah menjadi sama dengan untuk sementara. Nah, kemudian kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk X tambah Y sama dengan 180. Masih ingat caranya? Ya, kalian cukup tutup X dan tutup Y-nya saja. Nah, sekarang Ibu tutup Y-nya. Apa yang kelihatan sama kalian? Di sana ada X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180. Berarti ini adalah titik potong untuk sumbu X-nya. Berarti 180,0. Kemudian kita tutup X-nya. Kelihatan di sana Y sama dengan 180. Berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0,180. Nah, kemudian kita gambarkan.
Nah, karena ini angkanya besar, kalian pakai skala saja. Di sini Ibu pakai skalanya 180, di sini 3 kotak. Berarti nanti di sini juga 3 kotak. Nah, kita hubungkan. Nah, ini garis pertama, kita kasih nama. Kemudian apalagi kita arsir daerahnya dengan uji titiknya. Nah, kita ambil di sini uji titik seperti biasa, itu adalah 0,0, atau kalau yang sudah terbiasa menggambarkan ini akan tahu kemana arsirannya walaupun kita belum menguji titiknya. Nah, di sini Ibu pakai cara 2 ya. Cara 2 berarti kita nanti akan mengarsir daerah yang salahnya. Nah, kita masukkan uji titiknya 0,0-nya ke sini. Berarti 0 dengan 0 kita dapatkan nanti hasilnya adalah, kita masukkan ke X tambah Y kecil sama 180. Berarti ini 0, kita dapatkan kalimat 0 kecil sama 180. Nah, ini kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Ini adalah kalimat yang benarnya. Nah, karena ini kalimat yang benar, berarti 0,0 di sini ini adalah daerah yang benarnya. Berarti yang menjadi daerah yang salahnya kemana? Berarti ke atasnya, kebalikannya. Oke, ini dia. Jadi kalau yang benarnya kecil itu kemana? Ke bawah. Nah, karena kita memakai cara 2, berarti kita arsir yang salahnya yaitu ke atas. Nah, sekarang ini untuk garis pertama. Kita lakukan hal yang sama untuk garis yang kedua yang sudah kita sederhanakan tadi. Yang ini kita pakai 4X tambah 3Y kecil sama, tambah ini sama dengan ya, sama dengan 600. Oke, kita tutup Y-nya. Apa yang kelihatan sama kalian? 4X sama dengan 600. Berarti dari sini kita dapatkan X-nya 600 dibagi 4 sama dengan berapa? 15 ya. Berarti ini adalah 150. Kemudian kita tutup X-nya. Apa yang kelihatan sama kalian? 3Y sama dengan 600. Berarti kita tulis lagi. Berarti ini titik potong sumbu X-nya adalah 150,0. Nah, kemudian kita tutup X-nya. Apa yang kelihatan? 3Y sama dengan 600. Berarti Y-nya kita dapatkan 600 dibagi 3 adalah 200. Berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0,200. Kemudian kita gambarkan X-nya di 150. Berarti karena ini 180, kita anggap saja ini 150. Kemudian Y-nya 200, ini 180 tadi, berarti ini kita anggap 200. Oke, kita hubungkan. Nah, ini garis yang kedua. Nah, kemudian kita uji lagi titiknya. Uji titiknya seperti biasa itu adalah 0,0. Kita masukkan ke 4X tambah 3Y kecil sama 600. Nah, di sini kita dapatkan kalimat benar atau salah? Kita masukkan X dan Y-nya 0, berarti ini semuanya adalah 0. Kita dapatkan kalimat 0 kecil sama 600. Ini kalimat yang benar atau salah? Ini juga adalah kalimat yang benar. Artinya apa? 0,0 berada di sini dan ternyata ini adalah daerah yang benar. Yang salahnya kemana? Berarti ke kebalikannya, berarti ke atas ya. Nah, ini dia. Berarti sama arsirannya dengan garis pertama tadi. Nah, kemudian karena ini soalnya tentang harga selalu positif, berarti nanti di sini ada X besar sama 0 dan Y besar sama 0. X besar sama 0 itu yang benarnya kemana? Kan ke kanan, berarti yang salahnya adalah ke kiri. Ini dia. Kemudian Y besar 0 yang benarnya kemana? Kan ke atas, berarti yang salahnya adalah ke bawah. Sehingga nanti kita dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih adalah yang ini. Langkah berikutnya adalah menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian yang kita dapatkan tadi. Kita lihat, ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang kita dapatkan tadi. Bentuknya adalah berbentuk segi 4. Karena dia berbentuk segi 4, berarti nanti ada 4 titik pojoknya. Mana titik pojoknya? Ini 1, kita kasih nama, ini titik A. Kemudian ini, yang kedua, kita kasih nama titik B. Kemudian ini yang ketiga,
kita kasih nama titik C, dan ini adalah yang keempat, kita kasih nama titik D. Nah, keempat titik ini ada yang bisa dibaca langsung dan ada yang harus kita cari pakai eliminasi, seperti titik A. Titik A bisa kita baca langsung, yaitu 0,0. Kemudian titik B 150,0. Yang ini titik C 0,180, dan ini titik D belum kita ketahui dan harus kita cari pakai eliminasi. Kita pindahkan dulu titik pojoknya. Berarti titik pojoknya ada 3, yaitu A tadi adalah 0,0, kemudian B tadi adalah 150,0, dan titik C tadi adalah 0,180. Nah, titik D belum kita peroleh, berarti ini yang kita cari dengan eliminasi. Nah, siapa yang kita eliminasi? Tentu saja adalah dua buah persamaan garis yang tadi, yaitu ini X tambah Y sama dengan 180 dan 4X tambah 3Y sama dengan 600. Kita eliminasi, berarti ini nanti kita eliminasi 4X tambah 3Y sama dengan 600. Kemudian X tambah Y sama dengan 180. Nah, kita lihat di sini. Masih ingat bagaimana cara mengeliminasinya? Nah, kita lihat di sini apakah ada X atau Y yang sama? Tidak ada. Berarti kita mengeliminasinya memakai faktor pengali. Nah, faktor pengali yang mana yang kita pakai terserah kalian, boleh X, boleh Y. Di sini Ibu pakai Y karena angka Y lebih kecil. Di sini 3 dan 1, berarti faktor pengalinya adalah 1 dan 3. Artinya apa? Semua persamaan yang ini kita kali dengan 1 dan yang ini kita kali dengan 3. Berarti ini dapatnya adalah 4X tambah 3Y sama dengan 600. Yang ini X kali 3 adalah 3X tambah Y kali 3 adalah 3Y. Dan 180 dikali 3 itu berapa? 180 kali 3 540. Nah, baru ini bisa kita eliminasi. Ditambah atau dikurang? Ya, ini kita kurang karena di sini 3Y-nya tandanya sama, yaitu sama-sama plus. Berarti ini harus kita kurang supaya 3Y-nya habis. Jadi 3Y dikurang 3Y habis. 4X dikurang 3X adalah X sama dengan 600 dikurang 540, berarti ini 0, 10 kurang 4, 6, berarti dapat X-nya adalah 60. Kemudian kita cari nilai Y-nya dengan cara mensubstitusi nilai X yang kita dapatkan tadi ke dalam salah satu persamaan ini. Nah, ini Ibu masukkan ke yang persamaan ini karena lebih kecil angkanya, berarti kita ganti X-nya dengan 60. Nah, sehingga kita dapatkan Y-nya nanti adalah 180 kurang 60, yaitu 120. Sehingga nanti kita dapatkan koordinat titik D adalah 60,120. Kalau titik pojok sudah kita dapatkan, kita bisa melakukan langkah keempat. Apa langkah keempat? Yaitu memasukkan titik pojok yang kita dapatkan ini ke dalam fungsi objektifnya atau fx, y-nya. Tadi kita dapatkan fx, y-nya adalah yang mana? Fx, y-nya adalah yang menjadi pertanyaannya tadi, yaitu yang ini ya, 1200x tambah 1000y, yaitu fungsi labanya. Jadi 1200x tambah 1000y. Nah, tinggal kita masukkan ke 4 titik pojok yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan untuk titik A dulu, 0,0, berarti X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya juga kita ganti dengan 0. Berarti ini sama saja dengan 0. Kemudian FB-nya 150,0, berarti kita ganti X-nya dengan 150, berarti 1200 dikali 150 tambah 1000 dikali Y-nya adalah 0. Ini nanti kita dapatkan 1200 dikali 50 dikali 150 itu adalah 180.000. Nah, ini dia. Kemudian untuk FC tadi titik C-nya kita dapatkan adalah 0,180,
Berarti kita tukar X-nya dengan 0 dan kita tukar Y-nya dengan 180. Berarti 1200 dikali 0 tambah 1000 dikali 180. Ini kita dapatkan juga 180.000. Nah, terakhir titik D yang kita dapatkan dari eliminasi tadi yaitu 60,120. Berarti X-nya kita ganti dengan 60 dan Y-nya kita ganti dengan 120. Nah, ini kita dapatkan 1200 dikali 60 ditambah 1000 dikali 120 itu nanti adalah 192.000. Nah, setelah langkah 4 kita lakukan, kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari soal cerita tadi. Apa pertanyaan dari soal cerita tadi? Pertanyaannya adalah laba maksimumnya berapa? Nah, dari sini bisa kita lihat. Kalian lihat ini 0, 180.000, 180.000, 192.000. Berarti ini adalah laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut.